Oke, eh, ini modul kita sebelum UTS minggu depan ya, jadi tolong dipersiapkan UTS-nya. Nah, satu modul baru lagi yang akan kita bahas di sini yaitu terkait dengan kerjasama internasional antar negara. Ya, tadi sudah saya share juga PPT-nya dan juga ada untuk tugasnya, gitu ya. Sebelum mulai, penting nggak sih kerjasama internasional antar negara itu? Penting, Bu. Hah? Penting. Kenapa pentingnya? Ya karena kita tidak bisa berdiri dengan terutama untuk SDM sendiri ya, Bu ya. Untuk Ya, bagian-bagian tertentu kan kita kan juga perlu SDM dari luar negeri. ya, Jadinya kerjasama itu penting. ya. Jadi kan salah satu dari resource ya, yaitu SDM, sumber daya manusia. Itu kan salah satu resource dari bisnis yang apa yang tidak bisa mungkin tidak bisa dipenuhi di negara asal gitu ya. Selain itu juga selain sumber daya manusia, yang resource lainnya lagi yang terpenting juga masalah bahan baku ya, bahan baku dari yang mau diproduksi gitu, barang-barang yang mau diproduksi itu bahan bakunya mungkin saja akan menjadi lebih murah atau bisa jadi di negaranya juga langka gitu ya, jadi harus membutuhkan pihak lain atau negara lain gitu. Ya, betul sekali. Jadi itu ya kenapa kita bisa membahas di sini tentang bagaimana kerjasama internasional antar negara. Oh, ya. Nah, mungkin kegiatan dimulai dari kegiatan bisnis yang tadi ya kita bahas. Kalau namanya bisnis itu kan pasti ada sumber daya yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau kegiatan bisnis internasional itu tanpa dilakukan dengan kerjasama, maka pastinya juga akan banyak kendala ya. Intinya di sini kegiatan bisnis internasional itu yang perlu dipahami bukan hanya kita itu melihat dari sisi kegiatannya, ya dari kegiatan bisnis to bisnisnya gitu, tetapi juga dari eh, apa yang perlu diperhatikan di sini adalah kerjasama itu bukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain aja gitu ya, tetapi itu sudah melingkupi government to government, artinya pemerintah satu negara dengan negara lain, dengan pemerintah di negara lain gitu. Apalagi itu berkaitan dengan masalah kebijakan. Nah, kita kan sudah pernah bahas di materi kedua, modul kedua ya, yaitu terkait lingkungan. Nah, lingkungan-lingkungan di dalam bisnis internasional. Termasuk di situ di dalamnya ada lingkungan hukum dan politik. Nah, itu kan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari suatu negara. Gitu. Jadi intinya dengan adanya kerjasama di sini, ya kerjasama antar negara ini, itu diharapkan bisa memperlancar dan mempermudah gitu ya segala macam aktivitas dari bisnis internasionalnya gitu. Nah, kita mulai dari bentuk kerjasama yang eh, paling umum ya, yang mendasar sekali di sini, yaitu yang kita kenal dengan singkatan GATT ya. Kepanjangannya di situ adalah General Agreement ya, General Agreement on Tariff and Trade. Ya, ingat-ingat ya di sini ya, GATT gitu loh. Nah, GATT di sini ini apa? GATT ini nih adalah satu organisasi lah ya di situ, atau lembaga yang diciptakan untuk mewadahi kerjasama di dalam perdagangan ekonomi internasional. Jadi di GATT ini tuh menggabungkan dua lembaga di dalam perjanjian Bretton Woods. Ya, ini kita harus tahu sejarahnya gitu ya. Di mana dua lembaga itu yang besar di dunia ya, yaitu Bank Dunia dengan IMF gitu.
Jadi antara World Bank dengan IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Nah, itu bergabung ya melalui perjanjian yang dinamakan Bretton Woods itu tadi gitu. Nah, di mana di sini dua apa dua lembaga ini gitu ya, itu yang menjadi motor penggeraknya. Nah, di dalamnya, di dalam GATT ini itu ada lebih dari 50 negara yang ikut. Ya, 50 negara ikut dalam negosiasi untuk menciptakan organisasi perdagangan internasional atau disingkat ITO gitu ya. Di mana uh, organisasi ini itu menjadi ITO ini gitu ya, itu juga menjadi satu badan khusus dari PBB, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita kenal gitu ya. Nah, di dalam rancangan ITO Charter ini itu juga diatur bagaimana tentang ketenaga kerjaan. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas tentang SDM ya, kenapa ada kerjasama internasional ya terkait dengan kebutuhan atau pemenuhan dari resource sumber daya human resource yang dibutuhkan gitu ya dalam satu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya ya. Lalu di dalam IPO ini juga selain masalah ketenaga kerjaan, itu juga mengatur perjanjian-perjanjian terkait komoditas, yaitu terkait produk-produk yang dipertukarkan, diperdagangkan seperti itu, ya. Termasuk juga mengatur tentang praktek bisnis secara restriktif, ya, investasi internasional dan juga menyangkut jasa. Nah, jadi di General Agreement on Tariff and Trade ini, gitu ya, ini satu organisasi yang isinya ya terdiri dari lebih dari 50 negara itu yang mereka punya kesepakatan nantinya ya perjanjian berkaitan dengan masalah tarif ya dan perdagangan gitu. Nah, kemudian dari 50 tadi, 23 dari 50 negara yang tergabung di ITO itu tahun 46, 1946 kemudian bernegosiasi ya. Tujuannya untuk mengikat tarif bea cukai, mengurangi dan mengikat tarif bea cukai. Ya, mengapa begitu? Karena pasca Perang Dunia Kedua, ya, jadi Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara 23 negara itu terutama itu ingin sekali memberi bantuan atau dorongan awal untuk liberalisasi perdagangan. Jadi sudah ingin adanya perdagangan bebas gitu ya dan mulai memperbaiki juga langkah-langkah proteksionisme yang sudah ditetapkan dari awal tahun 1930-an. Nah, kita sempat singgung ya proteksionisme itu juga ada kebijakan ya dari setiap negara untuk melindungi produknya, produk dalam negerinya gitu ya. Nah, berikutnya eh, terkait dengan sejarahnya GATT ini gitu ya. Jadi GATT ini pun terbentuknya setelah Perang Dunia Kedua berakhir ya di mana keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang pada saat itu ya namanya habis perang gitu ya, pastinya sangat kacau dan keadaan seperti itu mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama. Ya tadi kan mereka saling merecovery kondisi perekonomiannya gitu ya. Dengan dan mengatasi krisis di dalam negerinya gitu kan nggak bisa mereka sendiri ternyata ya butuh gitu bantuan dari negara lain gitu ya. Jadi di sini latar belakang pembentukan GATT itu memang didasari atau dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara yang ada di dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. Nah, kapan secara resmi terbentuknya GATT ini? Yaitu melalui kesepakatan 23 negara tadi, gitu ya. Pada 30 Oktober 1947. Nanti bisa dicek di Google ya 23 negaranya apa aja.
gitu ya. Itu di mana dilakukan kesepakatannya di Jenewa, Swiss, ya. Ingat-ingat ya, jadi tanggal pembentukannya GATT itu di 30 Oktober tahun 1947. Nah, dengan 23 negara sebagai anggotanya. Gitu. Nah, tahun 94 kemudian GATT memiliki sudah punya anggota lebih dari 128 negara. Ini perkembangannya cukup lumayan gitu ya. Nah, GATT ini adalah perjanjian multilateral. Jadi karena banyak negara, makanya kita sebut dengan multilateral. Tapi kalau perjanjian antara dua belah pihak, ya dengan antar satu negara dengan satu negara lainnya atau dua negara itu kita sebut bilateral kan gitu ya. Nah, kenapa di sini perjanjian multilateral ya karena banyak negara dan mereka itu menentukan aturan-aturan untuk pelaksanaan perdagangan internasional ya. Dan pada perkembangannya, GATT kemudian berhasil juga menjadi forum resmi antar pemerintah dunia, ya, antar pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini untuk membahas permasalahan dan solusi-solusi bagi perdagangan internasional. Seperti itu. Oke. Tujuannya apa, GATT? Nah, tujuannya di sini dengan bergabungnya negara-negara itu, ya, yang tadi kan sudah lebih dari berapa tadi ya? Tahun 94 itu sudah lebih dari 128 negara ya. Sekarang mungkin sudah bertambah lagi gitu. Nah, itu pastinya dengan dengan adanya aturan-aturan yang ada di dalam GATT itu akan bisa meningkatkan kesempatan kerja. Ya, karena kan perusahaannya bisnisnya itu berkembang gitu ya. Kemudian ya pasti akan satu bisnis itu bisa saja melakukan ekspansi. Ekspansi itu dalam arti ya memperluas cakupan bisnisnya. Ya, buka cabang baru, dan pasti kan ada tenaga kerja baru di situ yang dibutuhkan gitu. Jadi itu menjadi salah satu tujuan dari GATT, ya, meningkatkan kesempatan kerja. Lalu juga memperluas produksi dan pertukaran barang. Jadi produksinya juga semakin diperluas dengan kerjasama dengan banyak negara tadi, gitu ya. Dan juga ada pertukaran barangnya. Ya. Uh, Kemudian juga menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Ya. Jadi dengan negara-negara itu bergabung sudah sepakat, nah sudah tidak ada lagi tuh diskriminasi, misalkan oh ini negara yang mayoritas kulit putih, misalkan ini ada yang orang negro, misalkan gitu ya, itu nggak boleh lagi ada di situ. Mungkin dari sisi ras atau dari sisi suku, agama, misalkan itu nggak boleh lagi ada diskriminasi ya dengan bergabungnya di dalam GATT itu gitu. Ya, selain itu juga memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional dan ini nih meningkatkan efisiensi dari penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Ya, tadi kita di awal sudah saya buka dengan pertanyaan, penting nggak kerjasama? Penting. Kenapa? Ya, karena tadi setiap negara atau perusahaan yang ada di satu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, gitu ya, kebutuhan swadayanya sendiri, gitu. Ya. Oke, nah ini yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan prinsip, ya, prinsip-prinsip utama yang diberlakukan oleh GATT, ya. Jadi apa saja di sini GATT ini prinsipnya itu ada most favored nation, ya, prinsip most favored nation ini atau MFN itu adalah prinsip non-diskriminatif. Ya, tadi kan sesuai dengan tujuannya ya. Jadi ketika menjalankan perdagangan internasional itu tidak boleh ada diskriminasi. Ya. Lalu ada prinsip national treatment. Artinya di sini prinsip yang mengatur produk hasil impor itu harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Jadi kalau produk yang kita impor itu harus sama perlakuannya dengan produk yang ada di dalam negerinya. Nah, itu berlaku prinsip national treatment. Ada lagi prinsip transparansi. Nah, di sini berarti keterbukaan antar negara anggota GATT. Jadi jangan ada rahasia-rahasiaan gitu ya.
Terus ada prinsip non-tarif measure. Artinya di sini negara-negara anggota GATT itu hanya diperbolehkan melindungi produk dalam negerinya ya dengan cara meningkatkan bea masuk produk impor gitu ya. Jadi mereka itu bisa membatasi produk impor itu masuk ya uh, untuk bisa melindungi produk di dalam negerinya yaitu dengan menaikkan bea masuknya. Jadi pajak impornya tuh dinaikkan. Itu namanya prinsip non-tarif measures. Ya. Lalu ada juga prinsip quantitative restriction. Nah, artinya di sini setiap negara-negara anggota GATT itu tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional. Jadi nggak bisa sembarangan mereka melakukan pembatasan terhadap kuota, gitu ya. Misalkan mau ekspor kemana gitu ya, itu nggak boleh ada pembatasan seperti itu, gitu ya. Nah, intinya di antara mereka ya, di negara-negara yang sudah bergabung di GATT gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini juga menjadi ini juga ya pengetahuan buat kita gitu bahwa GATT ini sekarang sudah tidak kita dengung-dengungkan lagi gitu. Kenapa? Karena GATT ini sudah berubah menjadi WTO. Nah, bagaimana terjadi perubahan GATT ini menjadi WTO? Nah, itu pada tahun 94, gitu ya, pada tahun 94, GATT mengalami perubahan. Jadi secara besar-besaran, secara organisasi GATT-nya itu melakukan restrukturisasi atau reorganisasi, gitu ya. Dan itu dibahas, perubahan-perubahan itu dibahas pada babak ke-8, ada yang namanya perjanjian putaran Uruguay. Ya, jadi ada kan gini, GATT itu tuh dia selalu melakukan pertemuan-pertemuan gitu ya. Ada sampai dengan 8 putaran gitu, 8 babak, 8 sesi pertemuan lah. Nah, setiap pertemuan itu tuh isinya adalah perjanjian gitu, perjanjian antar negara itu, antar negara yang ada di dalam GATT tadi gitu ya. Nah, pada putaran ke-8 gitu ya, pada babak pertemuan yang ke-8 itu ada mereka itu membuat satu perjanjian akhirnya yang disebut dengan putaran Uruguay. Ya, dan itu terjadi di tahun 94. Di mana dalam perjanjian tersebut ya disepakati bahwa peran dan fungsi GATT itu digantikan oleh WTO ya. Nah, WTO yang sampai sekarang kita dengar karena ini menjadi satu badan khusus juga dari PBB. Kan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan dia punya divisi-divisinya lah istilahnya gitu ya. Nah, salah satu divisinya itu adalah WTO, yaitu World Trade Organization. Nah, World Trade Organization ini itu cikal bakalnya adalah dari GATT gitu. Jadi paham ya sejarahnya. Jadi harus tahu nih gitu.